Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat talabah? Semoga antum dan antunna dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menunaikan aktivitas kita sehari-hari. Tapi pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kita di pelajaran tafsir. Ya, pada kesempatan kali ini kita sampai ke pertemuan yang ke-17. Kemudian pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang menutup aurat dan menjauhi najis. Tapi kita mulai poin yang pertama, faslun fi satril aurati, pasal bab tentang menutup aurat. Ya, kaitannya menutup aurat di sini adalah ketika kita sholat, yang mana menutup aurat ini adalah termasuk syarat daripada sholat. Tapi perhatikan, qala Allah Ta'ala fi kitabih al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Bani Adam, yaitu anak manusia, khudu zinatakum, ambillah perhiasan kalian, inda kulli masjid, ketika kalian akan ke masjid. Lalu bagaimana tafsirnya ataupun keterangannya? Di dalam tafsirnya Syekh As-Sa'di mengatakan, qala As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, usturu auratakum inda salati kulliha. Usturu auratikum inda salati kulliha, yaitu tutuplah aurat-aurat kalian inda salati, ketika kalian salat, kulliha, semuanya, fardhiha wan nafliha, yaitu salat fardu ataupun salat sunnah. Jadi Allah memerintahkan kepada kita agar menutup aurat kita ketika kita salat, baik itu salatnya adalah salat fardu, yaitu salat yang wajib, ataupun salat sunnah. Fa inna satraha zinatun lil badani, karena menutup aurat itu adalah termasuk zinatun lil badan, adalah termasuk perhiasan untuk badan. Kama anna kasfaha, sebagaimana juga membuka aurat tersebut, membiarkan aurat tersebut terbuka, yada'ul badan, meninggalkan badan, qabihan, menjadi jelek, musyawwahan, dan juga menjadi ternoda ataupun berantakan. Jadi kalau badan kita, aurat kita ditutup, maka itu adalah suatu perhiasan untuk badan. Maka ketika aurat itu terbuka, maka membuat badan kita itu akan kelihatan jelek, ternoda, berubah bentuknya. Kemudian wa yuhtamalu, dan kemungkinan yang lain, annal murada bizinah huna, yang dimaksudkan dengan perhiasan di sini, ma fauqa dzalika minal libasin nadhifil hasani, adalah lebih dari itu, yaitu dari pakaian yang bersih dan bagus. Jadi ya maksudnya di sini zinah di sini ya bisa jadi yang mungkin lebih dari yang kita sebutkan, yaitu pakaian yang bagus dan rapi.
Fa fi hada al-amr, maka di dalam perintah ini yaitu bisatril aurati fis shalah, yaitu dengan menutup aurat di dalam salat, wa bisti'mali tajmili fiha, dan juga dengan menggunakan tajmil, perhiasan, membaguskan fiha di dalamnya, di dalam salat, wa nadhafatis satrati, dan juga sucinya penutup ataupun pakaian, minal adnasi, dari kotoran-kotoran, wal anjasi, dan juga najis. Jadi maksudnya di sini adalah jadi yang dimaksudkan zinah di dalam ayat itu ya bukan hanya pakaian yang bersih dan bagus saja, akan tetapi lebih dari itu, yaitu apa? Menutup aurat kita dengan pakaian yang bagus, kemudian juga yang indah, kemudian juga pakaian tersebut itu adalah suci dari najis dan juga kotoran-kotoran. Ya, itu pembahasan kita tentang menutup aurat. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu faslun bin najasati. Pasal bab tentang menjauhi najis. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mudassir ayat yang keempat, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, yahtamilu annal murada bisiyabihi, kemungkinan makna ataupun yang dimaksudkan dengan siap, pakaian di dalam ayat tersebut itu adalah a'maluhu kulluha, yaitu semua amal-amalnya. Jadi kemungkinan siap di dalam ayat ini artinya adalah amal-amal semuanya. Wa bitathhiriha, kemudian dengan apa? Dengan kita mensucikannya, membersihkannya. Takhlisuha, yaitu maksud wa bitathhiriha, maksud dari mensucikannya itu adalah takhlisuha, membersihkannya, wan nushu biha, dan bersungguh-sungguh di dalam amal tersebut. Jadi maksud fatahhir, sucikanlah, maksudnya adalah bahwasanya kita membersihkan, mensucikan amal-amal kita dan bersungguh-sungguh di dalam beramal tersebut. Kemudian wa iqa'uha ala akmalil wujuh, kemudian juga menjadikan amal-amal tersebut dalam kesempurnaan, yaitu yang paling sempurna. Jadi kita usahakan amal-amal itu adalah dalam bentuk yang paling bagus, paling sempurna. Wa tanqiyatuha, dan juga membersihkan amal-amal tersebut anil mubtilat, dari hal-hal yang membatalkan, wal mufsidat, dari hal-hal yang merusak, wal munkisat, dan juga hal-hal yang mengurangi, min syarrin wa wabain, dari keburukan, kejelekan, wa wabain, dan juga wabah, wa nifakin, dan juga nifak, wa ujubin, dan juga ujub, wa takabburin, itu keliru tulisannya ya, wa takabburin, kurang kaf, wa takabburin, dan juga takabbur, wa ghaflatin, dan juga ghaflah, lalai, wa ghairi dzalika,
dan yang lain sebagainya, mimma yu'maru al-'abdu, dari sesuatu yang seorang hamba diperintahkan, bijtinabihi fi ibadatihi, untuk meninggalkannya, fi ibadatihi, di dalam ibadahnya. Jadi ya, yang dimaksudkan di sini yaitu wasiyabaka fatahhir, maka pakaianmu sucikanlah. Ya, ada kemungkinan maknanya adalah Allah memerintahkan kepada kita untuk membersihkan amal-amal kita. Dengan cara apa membersihkan amal-amal tersebut? Yaitu dengan mensucikan, membersihkannya, dan bersungguh-sungguh melakukan amal tersebut, dan juga membuat ataupun menjadikan amal tersebut dalam keadaan sempurna, membersihkannya dari hal-hal yang membatalkannya, yang merusaknya, dan juga yang menguranginya, seperti ya nifaq, kemudian juga ujub, takabur, lalai, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, perhatikan, wa yadkhulu fi dzalika, maka masuk dalam kategori di atas, yaitu membersihkan amal tersebut, adalah tatheeru as-siyabi minan najasati, yaitu membersihkan pakaian kita, penutup tubuh kita, minan najasat, dari najis. Fa inna dzalika min tamamit tathhiri, karena semua ini yaitu membersihkan pakaian kita dari najis, itu adalah termasuk kesempurnaan dari bersuci lil a'mali, untuk amal-amal. Khususon fis sholati, terkhusus lagi di sini adalah ketika kita sholat. Allati qala katsirun minal ulama, yang mana para ulama banyak yang mereka mengatakan, inna izalatan najasati, sesungguhnya menghilangkan najis, anha, dari salat, adalah syartun min surutis salati, termasuk syarat dari syarat-syarat salat. Kemudian perhatikan, wa yuhtamalu anna al-murada bisiyabihi, perhatikan, kemungkinan yang lain makna daripada siyab di dalam ayat tersebut. Jadi tadi yang pertama maknanya, kemungkinannya adalah akmal semuanya. Kemudian kemungkinan yang kedua, siyab di dalam ayat tersebut mempunyai arti as-siyabul ma'rufah, yaitu pakaian yang sudah kita ketahui bersama. Wa annahu ma'murun bitathhiriha an jami'in najasat, dan bahwasanya kita diperintahkan untuk mensucikannya, membersihkannya dari semua bentuk najis, fi jami'il awqati, di semua waktu. Nah, jadi kapanpun waktunya kita diperintahkan untuk membersihkan pakaian kita dari semua bentuk najis. Khususon, ya ini lebih dikhususkan lagi, terlebih lagi ketika fid-dukhuli fis sholati, ketika masuk waktu sholat. Wa idza kana ma'muran bitathhiri dhahir, dan apabila seseorang itu diperintahkan untuk mensucikan sesuatu yang zahir, yang tampak, yaitu dari pakaian kita, fa inna taharata zahir, maka sesungguhnya bersihnya sesuatu yang tampak, yaitu pakaian kita, perhiasan kita, min tamami taharatil batin, adalah termasuk kesempurnaan dari bersihnya batin, atau sesuatu yang ada di dalam diri kita. Ya, seperti itu. Jadi
makna siap di dalam Quran surat Al-Mudaththir ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah amal, yaitu amal perbuatan kita semuanya. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah as-siyab al-ma'rufah, yaitu pakaian yang sehari-hari kita pakai, yang sudah kita ketahui bersama. Ya, itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.